Selain itu, kulit yang kuat seperti porselen kering, letak dalam tanda inci dan inci. Itu adalah manifestasi dari darah para dewa yang berubah menjadi kekeringan. Kedua monyet kecil itu juga panas dan melompat-lompat. Rambut monyet mereka bersinar dengan cahaya kemasan, dan lantainya sangat panas sehingga kedua monyet kecil itu tampak menari di atas besi solder. Mereka berteriak, dan mereka hanya menari di satu sisi di pundak Bai Guanxing dan Yao Yuekong. Panas, senior, tolong. Lihat, ada jalan di sana. Lalu, apakah itu jalan keluar? Beberapa orang kuat tidak bisa lagi mendukungnya. Dengan seruan ini, Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa ada tirai tipis di tempat yang jauh di depan mata mereka, yang tampaknya merupakan harapan untuk melarikan diri dari kelahiran. Tirai tipis ini sangat jauh, tetapi ada serangkaian lempengan batu yang terhubung ke platform tempat Qin Yichen dan yang lainnya berdiri. Setiap lempengan batu terpisah ribuan meter, seperti cara bertahan hidup yang sengaja ditinggalkan. Dan sama seperti banyak pembangkit tenaga listrik membakar alis mereka, hal-hal yang lebih mengerikan terjadi. Klik. Qin Yichen tercengang, dan melihat bahwa platform batu di bawah kaki mereka tidak tahan dengan panas yang begitu mengerikan. Atau apakah itu disentuh oleh Kaisar Boneka? Itu telah retak inci demi inci, dan secara bertahap runtuh di tempat pertama. Banyak pria kuat menangis untuk ayah dan ibu mereka. Jika mereka kehilangan pijakan, mereka jatuh ke dalam panci peleburan ini. Tidak, dengan kekuatan mereka, tubuh fisik belum benar-benar dilemparkan. Itu telah berubah menjadi abu di udara. Lari. Jangan menekanku. Peron itu sangat ramai. Tetapi sekelompok orang kuat bergegas ke tirai cahaya. Bergegas ke tirai cahaya. Di atas tungku, api memenuhi langit. Bahkan udara menjadi terdistorsi dan oranye merah. Dan orang yang kuat seperti Ahot Pot semut-semut itu memukul mati-matian ke arah tirai tipis. Dan apa yang membuat kulit kepala Qin Yichen mati rasa adalah bahwa platform batu yang mengarah ke tirai cahaya menjadi lebih ramai ketika mereka pergi ke belakang. Dan bahkan beberapa platform batu terakhir hanya dapat menampung satu orang untuk berdiri. Selain itu, bahkan platform batu lebar di depan Anda dapat menampung hingga 10 orang yang berdiri. Tetapi ada lebih dari 30 orang. Ledakan. Ledakan. Saya melihat bahwa seorang pria kuat baru saja menginjak platform batu itu, dan tempat di mana jari kakinya menyentuh tiba-tiba runtuh. Qin Yichen diam-diam terkejut. Apakah platform batu ini hanya sekali? Hanya bisa menampung orang yang menginjak lebih dulu untuk berdiri teguh? Banyak pria kuat telah menemukan ini dengan jelas. Jika ini tertinggal dan platform batu di depan diinjak-injak kosong, mereka pasti akan mati. Lari. Banyak pembangkit tenaga listrik bersaing untuk pertama dan terutama, dan bahkan bertarung. Kekuatan gaib mereka hancur setelah mengembun dalam menghadapi gelombang panas yang mengerikan ini, karena mereka masih memiliki pikiran untuk saling bertarung. Qin Yichen memandang Bai Guanxing di tengah kerumunan, sementara Bai Guanxing menatap orang-orang kuat yang terus-menerus melarikan diri, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan kasihan. Apakah mereka tidak memikirkannya? Siapa yang menciptakan tirai tipis itu? Setelah tirai tipis, apakah ini cara untuk bertahan hidup? Ketika Bai Guanxing selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Saya melihat bahwa perisai kekuatan suci seorang pria yang kuat dibakar, dan jubahnya telah dibakar. Dia ingin duduk sejenak, lalu naik ke langit dan terbang langsung ke tirai tipis. Tapi hanya beberapa inci dari platform batu tempat dia akan menetap, tiba-tiba menghilang. Sepertinya dia telah menghitung tempatnya sebelumnya, dan membuatnya menginjak udara. Ledakan. Perisai Divine Power orang kuat itu sudah terbakar, dan baru saja melangkah ke udara. Itu jatuh ribuan kaki. Seperti yang dikatakan, dengan kekuatan mereka tidak layak jatuh ke dalam tungku. Mereka dibakar di udara. Abu. Tampaknya semakin dekat Anda ke tungku, semakin menakutkan kekuatan Skyfire yang menyala-nyala. Dan pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya tersandung telah memperjelas bahwa dia dibunuh oleh boneka itu. Aku tidak bisa mati di sini. Jangan mempermainkanku sampai mati. Dengan pelajaran dari masa lalu, di bawah kepanikan di mata sekelompok pria kuat, mereka tiba-tiba melihat seorang pria kuat dengan sayap tulang di punggungnya, dan sayap tulang bergetar. Meskipun di depan tungku ini, tulang sayap dapat dipatahkan secara bertahap setiap detik. Tapi dia mengertakkan gigi dan menguatkan. Tulang yang patah tidak penting. Setidaknya itu memungkinkan dia untuk terbang ke ujung tirai cahaya tanpa menginjak platform batu. Pria kuat itu sepertinya melihat harapan hidup, dan tirai cahaya semakin dekat dan dekat. Tetapi tiba-tiba, tirai cahaya di depannya terhalang oleh bilah tajam. Ledakan. Qin Yichen melihat bahwa di depan pria kuat Veida, sebuah lempengan batu yang penuh dengan bilah ilahi muncul dari udara tipis. Sebelum pria kuat itu bisa menggerakkan sosoknya, dia langsung menabraknya. Engah. Seperti anak domba yang disalibkan di atas talenan, tulang dan sayap orang kuat itu patah dan dia tidak bisa melihat. Ini. Putri Wenxing sudah terlihat konyol. Ini memperjelas bahwa saya ingin memainkannya sampai mati.
tirai tipis itu untuk memberi mereka harapan, tapi sebenarnya mencoba menyiksa mereka. Sudah ada laki-laki kuat yang tidak tahan, berlutut di atas panggung batu, menggigil, dan terus-menerus bersujud. Tuan Wayang, saya salah, saya rela menjadi boneka, mengubah saya menjadi boneka. Aku bersedia setia pada kota Wuxin. Sekelompok orang kuat benar-benar putus asa. Mereka tidak memiliki banyak kartu, dan mereka bahkan tidak perlu menyiksa mereka. Hanya tungku di kaki mereka, paling banyak sebatang dupa, dapat membakar mereka menjadi banyak nanah dan darah. Perasaan sakit dan takut tubuh Dao saya sendiri meledak, daging dan darah terbakar, dan sedikit kehidupan berlalu, membuat orang-orang kuat tidak lagi bisa menolak. Saya bersedia setia kepada kota Wuxin. Tanda seru. Tuan Wayang, maafkan aku. Sekelompok pria kuat bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri, dan mereka tahu bahwa di kota Wuxin, boneka itu adalah penguasa tertinggi. Kekuatan mereka, di mata Kaisar Boneka, tidak lebih dari berbagai semut yang disiksa. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen sedang bergerak. Dipimpin oleh Yao Yuekong, sosok Qin Yichen bersinar, bergerak di seluruh dunia, menginjak platform batu di langit. Aku tidak ingin mati di sini. Tekan saja di mana aku berjalan, jangan menyimpang sedikit pun. Demon Yuekong berteriak dingin, dan segera menyebabkan banyak pria kuat yang berlutut memohon belas kasihan untuk melihat harapan hidup. Metode lanjutan Kaisar Iblis. Mereka segera bangkit, dan jejak yang ditinggalkan oleh tempat iblis Yuekong telah lewat adalah tercermin di mata mereka. Dan mereka mengikuti dengan cermat. Demon Yuekong melakukan perjalanan jauh. Dia adalah kaisar monster yang kuat. Jika Bai Guanxing takut akan perubahan, dia tidak akan keberatan turun ke tungku ini dan mengeluarkan api langit yang menyala-nyala. Terlebih lagi, karena Qin Yichen sudah mengklaim sebagai master yang tiada taranya, dia tidak perlu menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Dia menginjak kehampaan dan melangkah keluar dari langkah yang sulit dipahami. Di mata sekelompok orang kuat, itu jelas merupakan jalan tertinggi dan transenden. Dalam sekejap, Qin Yichen semakin dekat dan semakin dekat ke tirai cahaya. Tetapi yang tidak terduga bagi yang pertama adalah masih ada teriakan di belakang mereka. Apa? Qin Yichen tiba-tiba melihat ke belakang, dan melihat bahwa sekelompok pria kuat mengikuti mereka dengan sangat patuh, dan tidak berani menyimpang satu langkah pun. Namun, tempat di mana mereka terbang dengan aman barusan terus berubah menjadi pedang, cahaya, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kematian beberapa pembangkit tenaga listrik yang segera mengikuti.